Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semua? Aku berharap teman-teman semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan membahas berita tentang timnas hari ini, dan salah satu beritanya adalah membicarakan tentang bagaimana Coach Indra Safri dan timnas U20 mungkin ketemu dengan Fabregas. Luar biasa ini. Salah satu informasinya, dan kemudian kita akan membahas soal berita timnas lainnya. Kita akan segera bahas. Let's go. Kualifikasi Piala Dunia Indonesia versus Irak, Stadio Gelora Bung Karno, 6 Juni, catat tanggalnya, 6 Juni 2024 teman-teman ya, jam 4 sore. Kenapa? Kalian tahu nggak kenapa laga Indonesia menghadapi Irak ini dimainkan di jam 4 sore, bukan di jam 7 malam? Alasannya diungkapkan oleh Coach Nova adalah berdasarkan analisa tim pelatih, Irak ini atau tim-tim Timur Tengah ini akan malas berlari kalau cuacanya panas. Jadi ini bagian dari strategi, ya, bagian pokoknya dari di sana strategi panas dari teman-teman tim ya. kepelatihan yang menurut gue cukup unik, ya. Tapi menurut gue sih nggak ngaruh. Mau main di sore, mau main di malam hari, gue yakin kita bisa menang. Karena murni kualitas kita ini sudah upgrade, ya, dibandingkan pada saat kita dibantai. Oke, optimis ya, optimis, bagus. Kualifikasi maupun di Piala Asia, kualitas kita sudah upgrade. Chemistry kita sudah semakin baik, ya. Jadi menurut gue, mau main di sore, mau main di malam, dengan progres timnas kita bisa menang. Apalagi ada home advantage. Artinya di GBK nanti full house. Dukungan dari puluhan ribu penonton, puluhan ribu supporter timnas Indonesia yang sangat amat tentu saja akan membuat mental dari Irak ini jiper. Nah, buat kalian yang nggak bisa nonton langsung ke stadion, kalian bisa dukung timnas Indonesia lewat challenge yang ada di aplikasi Kipas. Lo lihat nih crossing Eropa nih. Uji bolanya gila dari Tom Hayek ke Idzes bro. VOC connection anjing. Ayo Witan. Apaan tuh, kenapa sih? Passing aja susah banget sih bangsat. Ayo. Ayo. Ya, gaya-gayaan Witan di backhill. Malah di pas. Memang komentator itu paling pintar ya. Anjir. Fortuna Sitar satu gol. Ayo. Ya, kasih ke hoki, hilang bolanya. Bener lagi tuh. Aduh. Out sendiri goblok. Wah, itu. Wah, gol. Woi, Sananta bro, this is our striker. Coba hoki tuh, aduh nggak ngejar tuh. Lo lihat nih crossing Eropa tuh. Dengan captionnya Vietnam ternyata sepele. Jadi gini, kalau ngomongin timnas sebetulnya sih bukan soal gue, bukan soal STY juga. Jadi concern gue itu tentang bagaimana timnas itu sebagai barometer gitu loh. Jadi bukan mau cari viewer juga, bukan mau nyenengin viewer juga, karena mungkin gue nggak berbakat nyenengin orang. Kalau ingin disukai orang ya jadi tukang es krim, ya, atau alat bantu gitu kan, itu pasti disenengin orang. Ternyata ngomong sendiri ya. Morning we have surprise. Ini dia visiting. Kejutan buat timnas Indonesia U20 dikunjungi oleh Coach Fabregas. Wow, luar biasa ini teman-teman ya. Satu pengalaman yang pasti tidak akan pernah dilupakan oleh coach dan anak-anak U20 yang ada di sana. By the coach Fabregas. No guys, from my side, you all speak English, yeah? Yeah. Okay, welcome to Como. I don't know if you guys been here before, but for us it's a big pleasure. Benarkah semuanya bisa bahasa Inggris? Aku tidak. The owners are very excited that you guys can come here. You know that our owners, are from your country, and for us it's very, very special, to follow the Indonesian players as well. You see in Serie B, there are a couple we are following. You never know where the opportunity is, and I just encourage you, to listen to the coaches, to keep working. You are still very young, you need to get the consistency to play at the top level. Luar biasa, pasti ini pengalaman yang tak pernah akan dilupakan oleh teman-teman kita ya. Adik-adik kita U20 yang berjuang di sana, ketemu dengan by working hard, by having a good mentality, and you never know where the future will take you. Indonesia versus Tanzania Minggu 2 Juni. Nah, ini catat tanggalnya teman-teman. Jangan sampai lupa ya. Indonesia versus ini
besok ya, Minggu 2 Juni jam 15.30. Jangan sampai lupa, jangan sampai ketinggalan untuk mendukung timnas kesayangan kita. Ini adalah uji coba, ini adalah pertandingan pemanasan sebelum masuk ke dalam kualifikasi Piala Dunia. Dan saya percaya Indonesia bisa menampilkan pertandingan yang seru dan menarik ya. Kontrol pakai mulut ya. Sayuri. Oh, keren sih ini. Oh, kontrol, oper, kontrol. Nathan John. Bagus teman-teman ya. Mereka berlatih dengan keras karena harapan besar di pundak mereka nih, dari semua rakyat Indonesia, khususnya para penggila bola tanah air. Ini diposting di akun official Timnas Indonesia ya. STY mungkin nggak ngomong local pride, STY mungkin nggak ngomong itu, tapi saya mau ingatkan, dia di media Korea bilang seperti ini, bahwa kita butuh pemain naturalisasi untuk level Asia. Pemain naturalisasi itu menutupi kelemahan pemain lokal. Kelemahan pemain lokal itu adalah mental bertandingnya, selalu takut kalah duluan. Dan kelemahan itu ditutupi oleh naturalisasi. Jadi omongan itu membelah, mendikotomi pemain gitu loh. Pada kenyataannya tetap kalah juga. STY Kita ke timnas Indonesia. Asik. Hapner ya. Bagus. Jordi Abbas. Sayuri lagi ya, ini yang keren. Fitri 10-11 gol. Diselesaikan dengan manis oleh Marcelino Ferdinand. Itu cantik sekali itu cantik sekali, membuat gairah para pemain sepak bola Indonesia hadir kembali, membara memang melihat permain secantik itu loh. Kok bisa secantik itu pemain timnas kita ya? Karena pula aku kan terus terpacu olehmu. Berita resmi Sadil Ramdhani ke Liga Inggris terkonfirmasi The Spurs. Lihat di YouTube Bobola TV. Really? Indonesia to Tottenham Hotspur. Welcome Sadil. Really? Benarkah? Saya nggak mau mengatakan ini benar ya, karena kita tahu begitu banyak berita-berita yang simpang siur di. Kasiannya timnas Malaysia ngajakin uji coba tapi nggak ada negara lain yang mau. Ini beneran terjadi cuy. Bahkan kabarnya timnas Malaysia udah ditolak sampai 5 negara yang diajak beruji coba. Kasian banget nih timnas Upin Ipin. Salah satu petinggi Federasi Sepak Bola Malaysia bilang gini, kita sudah meminta kepada 4-5 negara untuk menjalani laga uji coba, tapi semuanya menolak. Karena nggak ada yang mau, maka timnas Malaysia akan beruji coba dengan menghadapi klub lokal saja. Saya pikir itu sudah cukup, ucap salah satu petinggi FAM Malaysia, Datuk Nur Azman. Karena nggak ada satupun negara yang mau beruji coba sama timnas Malaysia, maka peluang kalah timnas Malaysia dari Kyrgyzstan semakin besar. Apalagi beberapa pemain andalan timnas Malaysia dipastikan absen. Pemain-pemain yang gua maksud adalah Faisal Halim, Arif Aiman, Syafiq Ahmad, Romel Morales, dan juga Darren Lock. Maka peluang timnas Malaysia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sangat kecil coy. Miris ya lihat timnas Malaysia yang sekarang. Kasiannya timnas Malaysia. Untuk Malik Rizaldi gue bilang nih
Malik Rizaldi akhirnya gabung timnas kah? Pemain yang perform di liga ya layak untuk dipanggil, dan gue lihat dia mungkin ini kan kita juga timnas kita udah ini yang lagi diperbincangkan ya, Malik Rizaldi. Striker kita nih kurang lebih ngegigit lagi gimana caranya, dan mungkin solusinya ada di liga kita selama ini di dalam sosok Malik Rizaldi. Jadi gue harap dia untuk pertandingan besok lawan Tanzania dikasih kesempatan, syukur-syukur di laga lawan Irak ataupun lawan Filipina juga dikasih kesempatan. Karena jumlah gol dia ini banyak banget gitu. Tapi lawan Filipina. Gimana profilnya seorang Malik Rizaldi ini? Karena sekarang pemain lokal paling produktif ya. Gue kenal dia tahun 2019-2020. Waktu itu dia masih main di Persela Lamongan. Badannya masih kecil, kurus. Tetapi sekarang kemarin gue ketemu, kebetulan lawan Dewa United, skornya 2-2, dia cetak gol. Itu pahanya udah besar banget, terus badannya udah pas jadi. Susunya berarti nih. Susunya. Itu artinya apa? Ini pemain dia punya talenta, tapi dia nggak cuma bergantung sama talentanya, tetapi dia juga ada kerja keras, dia juga ada latihan, dan ini yang patut kita apresiasi juga untuk pemain-pemain lokal yang try to improve. Dan kalau bisa dibilang, ini pemain hot prospect di Liga 1. Banyak yang pengen. Banyak yang tinggi juga. Tinggi. Isunya mau dibeli Persebaya ya? Bener. Untuk ukuran sayap dia tinggi, dia punya speed, dia punya power. Dan dia bisa main di nomor 9. Dan kadang-kadang Madura itu dia main di sayap. Terus dia punya striker, dia main ke pinggir, dia main ngisi nomor 9. Itu dibutuhin sama Arsenal. Hybrid wingers kalau nggak salah namanya. Gitu. Jadi bisa tukeran gitu. Jadi ini tambahan amunisi yang bagus buat tim nasional. Dan harapannya ya makin banyak pemain naturalisasi yang datang juga memberikan motivasi juga buat pemain-pemain lokal kita untuk bisa improve. Untuk Malik Rizaldi gue bilang nih oke teman-teman semua ya, jadi demikianlah berita tentang timnas kita hari ini. Begitu banyak berita-berita yang unik dan menarik. Ya itu benar-benar seperti membakar amunisi para pecinta sepak bola Indonesia untuk tertarik lebih lagi untuk melihat bagaimana setiap strategi dan upaya yang sudah dilakukan oleh timnas kita, yang semakin hari mengejar prestasi demi prestasi yang belum pernah tercapai oleh timnas kita hari ini. Ya, dan semoga di laga uji coba besok kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik, kita bisa melihat performa yang terbaik sebelum masuk di kualifikasi nanti, dan sama-sama kita doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Dan demikianlah beritanya, saya Vicky pamit, see you in the next video guys, and God bless, bye guys.